Ya, sementara dari informasi lain, harga kedelai mulai meningkat hingga di harga Rp10.000 per kilogramnya. Kenaikan harga kedelai ini membuat para pengrajin tahu harus mengurangi ukuran tahu untuk menekan biaya produksi. Harga kedelai meningkat di angka Rp10.000 per kilogram dari harga normal Rp8.500 per kilogram. Kenaikan harga kedelai ini berdampak ke sejumlah sektor. Salah satunya adalah sektor produksi tahu rumahan. Salah satu pengrajin tahu rumahan di Semanan, Jakarta Barat mengaku modal yang dikeluarkan untuk produksi tahu perharinya mulai meningkat. Sebelumnya untuk memproduksi tahu dari total 4 kuintal kedelai per hari, mereka membutuhkan modal di angka Rp3.500.000. Namun akibat dari kenaikan harga kedelai, biaya modal bahan baku kedelai naik di harga Rp4 juta per harinya. Pada akhirnya, pengrajin tahu ini harus mengurangi ukuran tahu yang diproduksi agar harga jualnya tidak naik di pasaran. Ya, kebijakan tarif impor yang diberlakukan pemerintah Amerika Serikat disebut mulai menghantam sektor UMKM di tanah air. Ya, di mana tarif Trump turut mengkerek kenaikan harga bahan baku tahu tempe yakni kedelai. Sudah ada rekan Wenda Nura dan juru kamera Laksana di salah satu pengusaha tahu di Johar Baru, Jakarta Pusat. Wenda, apa benar kenaikan kebijakan tarif Trump ini sudah dirasakan oleh para pengusaha? Ya, selamat pagi Camar, Galuh, dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di salah satu kawasan industri pembuatan tahu dan tempe di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Dan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Amerika Serikat ini berdampak pada naiknya harga barang-barang impor dari Amerika Serikat. Termasuk salah satunya kedelai, yang mana memang kedelai yang dijual di pasaran di Indonesia ini sebagian besar merupakan hasil impor dari Amerika Serikat. Lantas bagaimana nasib para produsen tahu yang mana menggunakan kedelai sebagai bahan bakunya? Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Hajah Jaswi selaku pemilik pabrik tahu di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat ini. Oke, selamat pagi Ibu. Pagi. Ya, Ibu ini sudah memproduksi tahu sudah sejak tahun berapa, Bu? Kalau ibu masuk ke sini tahun 85, rumah tangga sama bapaknya almarhum. Cuman yang mertua ya dari masih rawa. Masih tahu tahun berapa ya, 60-an apa 65, nggak kurang paham ya. Ya, jadi sudah lama banget ya, Bu. Ibu ini sudah merasakan belum, Bu, ada kenaikan harga kedelai, dan ini sudah sejak kapan? Dari harga biasanya Ibu beli berapa, sekarang udah berapa, Bu? Kemarin kan sempat turun sampai 800 lebih, sekarang 900, hampir sejuta sekarang. Oke, sekarang udah menginjak di harga 1 juta ya, Bu. Lalu Ibu dengan meningkatnya harga bahan baku ini tentu biaya produksi juga semakin tinggi. Nah, Ibu bagaimana menyiasati hal tersebut, Bu? Ya sebisa mungkin dari usahain membagi ya gitu. Jadinya repot gitu. Baginya udah minyaknya mahal, minyak sayur kan kalau tahu pakai minyak sayur. Garam juga tiba-tiba suka naik. Ibu ini ada meningkatkan harga penjualannya mungkin, Bu, atau gimana? Ya bagaimana ntar umum biasanya suka rame-rame di naik gitu biasanya, ya sekarang sih belum ditaikin belum. Jadi belum dinaikin, terus gimana dong? Bukan ini harga kedelainya udah mulai tinggi. Ya, sebisa-bisa aja namanya ditaikin. Yang jualan juga pada mundur, yang tadi banyak yang dagang sekarang aja tinggal 4 orang, ya tadi ada 9 orang karena pendapatannya nggak nyampe, jadi tempat pada ditinggal jadinya. Ya, Ibu, satu lagi, Ibu, untuk produk kedelai, harga kedelainya ini kedelai impor sama kedelai lokal dari Indonesia ini bedanya apa sih, Bu? Dan kenapa Ibu menggunakan kedelai impor? Kan kedelai sini nggak ada. Kalau ada tahu dibeli, malah bagus kacang sini kalau tahu, tapi kalau tempe sih nggak bisa. Jadi sebetulnya kacang kedelai lokal ini bagus, cuman memang stoknya sedikit gitu ya? Nggak ada. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk informasinya. Iya, Camar, Galuh, dan juga pemirsa, itu dia informasi dari salah satu produsen di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Jadi memang seperti yang sudah Ibu sampaikan bahwa kedelai kita, kedelai asli Indonesia sebetulnya bagus, namun memang stoknya menipis. Dan mari kita nantikan bagaimana peran pemerintah mengatasi situasi seperti ini, dan tentunya harapannya adalah menaikkan kualitas dan juga kuantitas dari kacang kedelai lokal kita. Sementara demikian, Galuh, Camar. Baik, terima kasih rekan Wenda atas informasinya. Selamat bertugas kembali.